Selamat sore dan selamat datang kembali tentunya di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue mau memberikan preview untuk beberapa pertandingan gede. Bukan gede sih, lebih bagusnya tuh pertandingan besar lah gitu. Di hari Minggu ini, jujur cukup banyak yang yang dimainkan untuk big matchnya hari Minggu ini. Nah, cuman yang pengen gue fokusin itu ada El Clasico dan juga The Clasico. Ini yang mau gue fokusin. Cuman sebelumnya ada dua pertandingan lagi yang sebenarnya cukup seru. Wait, gue coba cek dulu dari kalau IPL bentar. Gue rasa IPL untuk minggu ini gak gitu banyak pertandingan yang menarik perhatian. Baru minggu depan sih mungkin baru ini. Sama ini Derby d'Italia, Inter lawan Juventus. Nah ini gue mau bahas dulu uh, Derby d'Italia ini. Jadi sebenarnya gue mau bahas singkat aja karena mau Inter atau Juventus ya, sebenarnya kalau gue lihat dari permainannya tuh bahkan gue bisa pukul rata gitu ke semua tim di Serie A kalau mereka tuh semua gak konsisten, labil, sama sekali gak ada satu tim manapun di Serie A kecuali Napoli ya untuk musim ini yang stabil. Kayak AC Milan lah yang kemarin juga kalah tuh nggak sama kelas Udinese gitu, padahal lu mainnya di Serie A gitu, dimana ya lu bisa apa ya, bisa punya potensi untuk menang lah gitu di Serie A gitu, terlepas dari Champions League ya gitu. Cuman maksudnya gue, ya apa yang dialami Milan juga ya dialami juga sama Inter, Lazio gitu-gitu, Roma, Juventus juga gitu, bisa sama, plus Atalanta juga. Jadi ya untuk pertandingan ini ya gue bisa bilang ya akan seimbang kalau buat gue gitu. Walaupun ya gue sih emang nggak gitu nonton Serie A ya, cuman melihat performa tim-tim kontestan ini yang berpotensi meraih Scudetto ini, yang inkonsisten, nggak pernah punya apa ya, nggak pernah punya pakem sama sekali dalam gameplaynya ya. Gua rasa ya seru sih, cuman ya serunya karena kesalahan kesalahan lawan gitu loh. Dan itu udah beberapa tahun, bukan sekali dua kali doang, udah terjadi sampai beberapa tahun gitu loh. Jadi ya Inter ataupun Juventus ya sama-sama aja gitu loh. Nggak ada satupun tim yang bisa bermain konstan dengan gameplay yang menarik gitu loh. Jadi ya gue nggak heran kalau misalnya Inter sama Juve ini berakhir imbang. Gue nggak heran jujur aja, karena ya satu, ya serunya karena kesalahan masing-masing lawan gitu ya, dan yang kedua ya mereka cuma ngandelin counter attack doang, sesimpel itu gitu loh. Jadi ya expect this match would be boring as hell, gitu aja sih buat gue. Dan ya sekarang kita ke pertandingan berikutnya karena gue males bahas Serie A jujur aja. Ke Bundesliga, Leverkusen sama Bayern. Ya kalau gue bilang ya, gue sebenarnya nggak gitu ngikutin Bundesliga ya untuk musim ini ya. Cuman Leverkusen ini yang gue lihat terakhir-terakhir ini mereka memang lagi dalam proses untuk balik lagi lah ke performa semulanya mereka, yang aslinya mereka lah gitu, yang bisa bersaing di Liga Champions lah gitu. Cuman ya mungkin musim ini emang lagi berat juga karena di awal musim memang Wirtz gak bisa dimainin karena ya masih dalam pemulihan cedera ACL di apa ya, akhir tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi mereka agak ini sih, agak jomplang lah gitu ibaratnya dari segi kinerja tim. Cuman ya untuk sekarang mereka lagi balik lagi itu, dan lawannya cuman Bayern Munchen ya.
jelek-jeleknya Bayern Munchen ya mereka tetap jadi pesaing juara di sini gitu. Dan ya mereka terus terang ya udah balik lagi kayak semula gitu loh, walaupun di awal-awal mereka juga kesulitan, cuman ya dengan kualitas pemain yang Bayern Munchen punya gitu, ya ujung-ujungnya mereka lagi yang juara gitu loh, karena pesaingnya juga nggak konsisten juga gitu loh, nggak bisa nunjukin bahwa mereka bisa bersaing dengan Bayern Munchen juga gitu loh. Ya selagi karena ya mungkin dari manajemen masing-masing tim juga gitu yang menghalangi mereka untuk bisa bersaing, dan ya performa timnya juga secara umum gitu, secara garis besar lah gitu. Ya untuk pertandingan ini ya gue bisa bilang although Bayern juga nggak konsisten juga dalam segi permainan, ya gue tetap unggulin Bayern Munchen di sini karena ya memang kualitas pemain dan kedalaman skuadnya mereka udah emang lebih unggul ketimbang Leverkusen gitu. Jadi mereka lebih punya peluang untuk menang lah gitu di pertandingan ini, apapun masalah yang mereka hadapin lah gitu. Ya Bayern tetaplah tim besar gitu loh yang emang harus dihadapin gitu, dan dengan uh, materi yang mereka punya ya mereka tetap bisa juara gitu. Makanya gue expect Bayern, gue lebih unggulin Bayern Munchen di sini. Oke, sekarang kita ke bagian intinya. The Klassiker dulu. Ajax lawan Feyenoord di Johan Cruyff Arena. Gue lihat ya semenjak bukan Peter Bosz lagi gue ngomong, si Alfred Schreuder ini cabut, atau uh, apa ya bahasa kasarnya, kena tendang lah gitu, kena pecat gitu, performa mereka udah mulai kembali lagi ke apa ya, aura aslinya mereka lah, aura Ajax yang memang bermain dari kaki ke kaki, uh, dan juga gameplaynya yang memang berkonsep gitu loh, yang selama ini memang mereka tunjukin gitu dalam beberapa musim terakhir, kecuali ya setengah musim kemarin gitu, dimana gue lihat banyak banget kesalahan dari gameplaynya Alfred Schreuder yang apa ya, nggak bisa dia perbaiki gitu dari si Schreuder. Dan masuknya Heitinga ya mungkin gue juga nggak bisa expect terlalu banyak sama Heitinga sendiri karena dia baru masuk gantiin Schreuder. Dan ya kalau memang setengah tahun ini memang si Heitinga ini bagus, ya mungkin dia akan jadi permanen gitu, jadi first head coach gitu di Ajax. Dan ya sejauh ini memang sudah mulai terlihat perbaikan lah, dari terutama dari segi gameplaynya Ajax ya gitu. Walaupun ya memang harus ditarik lebih jauh lagi karena ya belum ini banget lah, belum bisa dinilai secara inilah, secara overall gitu, secara keseluruhan gitu dari si Heitinga ini. Sementara Feyenoord pun juga lagi di atas angin sekarang gitu loh, dengan permainan mereka yang memang ya gue bisa bilang lebih baik ketimbang pesaing-pesaing mereka sekarang ini gitu. Tapi bukan gak bisa dilawan sebenarnya Feyenoord ini. Jadi untuk The Klassiker ini everything could happen, dengan Ajax yang mulai bangkit lagi ke permainan mereka yang semula, dan juga Feyenoord yang memang lagi ada di inilah di top formnya mereka. Gua rasa pertandingan akan seru sih, lebih-lebih Ajax itu yang akan bermain di kandang mereka sendiri gitu. Dan ya gua rasa akan ini aja, akan lebih seru aja nih untuk The Klassiker ini, karena dua tim ini memang lagi bagus-bagusnya dengan kondisi yang ya mungkin sedikit berbeda lah gitu, tapi progresnya sama gitu. Dan ngelihat pertandingan ini sih gue memang bisa ngelihat
lebih berimbang, dan ya gue rasa akan saling menyerang nih kedua tim ini. Tapi gue akan sedikit banget, kayak cuma 1% atau 2% lah maksimal, lebih mengunggulkan maksud gue Ajax ketimbang Feyenoord. Walaupun ya Feyenoord juga bisa ngejutin apa ya, Ajax juga nanti gitu, malam nanti lah gitu. Cuman ya we never know gitu, karena ya semua bisa terjadi yang tadi gue bilang. Dan ya kita lihat aja nanti siapa may the best win di The Classicer kali ini gitu. Karena ya posisi timnya yang memang seimbang dalam hal kinerja tim gitu. Oke, dan yang terakhir El Clasico di Camp Nou. Gue bisa bilang mau Barca maupun Real Madrid di La Liga itu sama sekali nggak konsisten loh di musim ini. Jujur aja, Real Madrid bisa menang dalam beberapa pertandingan, tapi tahu-tahu lawan tim yang memang punya defense line yang cukup bagus, mereka keteteran gitu. Atau kayak semisal Benzema nggak perform, Kroos nggak perform, ataupun Modric-nya pun nggak perform, salah satu dari tiga ini deh udah mati dan tanda kutip ya dalam segi permainan, kayak udah di checkmate lah gitu, dari skakmat sama lawan gitu. Dan ya Ancelotti, gue nggak punya backup plan lah gitu, gimana caranya untuk mengganti gitu, atau ya at least memiliki pemain yang setara dengan tiga pemain ini gitu. Ya di samping itu Alaba juga nggak gitu konsisten juga permainannya. Dan ya Valverde pun juga ya kadang juga angin-anginan juga gitu. Lebih-lebih kayak Vinicius sama Rodrigo itu, aduh, main cuman modal dribble doang. Jadi ya mereka nggak dapat supply bola, ya mati dalam segi permainan juga gitu, mati kutu gitu. Bener-bener kalau nggak perform udah kena skakmat aja itu semua. Dan Barca pun juga gitu sebenarnya. Lebih-lebih Pedri sama Dembele itu nggak akan main di El Clasico ini. Maksudnya untuk hari Minggu ini ya, atau Senin subuhnya nanti gitu, nggak akan dimainin karena cedera. Cuman kayak Lewandowski udah bisa dimainin lagi, Araujo kalau nggak salah udah bisa lagi untuk dimainin di El Clasico ini, sama Gavi juga ya kalau nggak salah. Tapi kalau Gavi sebenarnya nggak gitu ini sih, nggak gitu disorot sih sebenarnya. Cuman kayak pemain-pemain inti ya tadi gue bilang, kayak Araujo itu udah bisa balik bermain, ya itu buat gue udah satu modal yang lebih baik lah gitu untuk Barca. Dan ya kemungkinan besar sih ya gue nggak ngeliat Xavi akan mengambil resiko jujur, unless mereka yang memulai serangannya duluan, dan pemain Barca ini bisa ngehandle lah pertandingan itu lebih baik ketimbang Madrid gitu. Karena ya jujur dari segi defensifnya itu masih kurang banget gitu. Dan juga ya lini depannya juga kalau nggak ada Lewandowski ya nggak ada yang bisa diandelin lagi gitu loh. Kayak Rafinya pun juga nggak nggak bisa diharapkan 100% karena dia pun juga angin-anginan gitu loh. Lebih-lebih kayak si kayu mati itu Ansu Fati, mudah-mudahan jangan dimasukin deh, unless kalau memang mau dimasukin dari awal aja gitu loh, biar cepat-cepat diganti lah gitu. Terus Sergio Roberto gitu-gitu, Ferran Torres, gue masih mendingan Ferran Torres loh, walaupun dia juga jelek gitu. Cuman ya lebih mending lah, better than others gitu loh, than the other wingers gitu loh maksudnya gue. Ya juga
Plus satu lagi ya, gue harap Xavi jangan aneh-aneh aja gitu, lebih-lebih kayak kemarin gitu, masang Sergi Roberto di left wing gitu, left wing forward gitu. Aneh, aneh, kayak nggak punya akal sehat aja gitu Xavi. Dan mudah-mudahan dia nggak ngelakuin itu lagi ya. Lebih-lebih memang punya target juga untuk juara di La Liga buat Xavi-nya sendiri. Oke, mungkin sekian dulu preview gue di Mikey Ball kali ini. Ya, mudah-mudahan pertandingannya berlangsung seru, dan ya untuk semua tim yang akan bermain nanti Minggu malam ini dan juga Senin subuh nanti, may the best win. Itu aja sih dari gua. Lebih-lebih ya untuk Barca jangan aneh-aneh deh Xavi, sumpah. Masang lebih-lebih kayak masang pemain ya gitu. Trauma, trauma. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih udah nonton video kali ini, dan sampai ketemu lagi di Mikey Ball berikutnya. Ciao. Aduh, jangan sampai Ansu Fati aneh-aneh.